Iya, yang ada batang kelapa tinggi. Sikok rumah itu lah yang ada batang kelapa tinggi. Iya, 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 iya. Ya, diantar ya. Oh, tenang baik, Pak. Yo diantar, madai pulau diantar ini. Iya, 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 iya. Oke, makasih, Cek. Oke. Selamat siang. Wow. Order masuk ini. Berarti malam ini Tedo kasur baru. Order masuk ini. Berarti malam ini Tedo kasur baru. Caknya kasur ini injak Yokta wae. Karena apa? Aku tahu nian. Dia itu semenjak pindah rumah kemarin tak katik kasur, tidur ngapar terus lantai. Nah, aku paling anti nan yuk kawan yang mak itu. Oi, dah. Fikri, Kaget dulu, buka. dari mana kau? Kawan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Cana? Ini tak aku nak nanya. Nah, ngapo? Masih apa tidur ngapar? Yep, tau lah dewek kok kawan kau cak mana masih. Yo aku itulah, tidak ini kan baru dapat rezeki ya. Alhamdulillah, Nah, berezeki kawan aku. Kebun aku Iya. tuh habis panen, Nah. jadi aku nih beli kasur baru rego 2 juta. Alhamdulillah, emang Nah. suksesnya kawan aku di Jadi, Allah. Tidak sia-sia doa aku. Oh, ada sosio. Nah, Nah, kawan aku. jadi kasur aku ini Hah? lah kunjuk ke kau ta. Oh, dak Karena apa-apa, apa? Aku nih alhamdulillah. paling anti dan yuk kawan yang susah tidur ngapar mak itu nah. Berarti nyenyak pik malam ini tidur aku. Iyo. Tidur kau juga nyenyak dari Iya, kasur berarti baru. sama-sama Eh, nyenyak itu, Nah, oh, Mbak. Jadi kau kaget tidur? Apa? Oh, iya kan kasur baru. Oh iya kasur Lah nak baru diantar lagi. ke ini. Iya, iya, Nah, benar. susah-susah. Pokoknya berkah terus buat kau, mau Oke. kasih banyak ya. Oke, amin. Yo. Terima kasih. Mau kasih banyak, Oke, Pik. sama-sama. Hati-hati lah ya. Yuk. Ya, salah aku yang hati-hati. Jam berapa? Mana kasur aku ini? Oi, datang-datang nah kau. Nah. Halo. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Ini lah dah lupa lah jam 12 nih. Nah, ya bukan malam lagi, dalun. Yo, ada yang bisa dibantu? Yo, ini, Cek, nak nanyo. Mana kasur aku nih tadi? Kasur tadi. Yang 2 juta tadi. Iyo, yang aku beli 2 juta tadi itu, nah. Lah, kan harga 2 juta, Pak. Oh, ya aku kan ngomong diantar baik tadi itu. Tapi kan nggak tahu kapan. Bukan hari ini, nganter kenyo. Lah, bukannya apa, Cek? Kasur lama aku nih tadi, lah dinjuk ke tetanggo. Nah, jadi aman kamu dak nganter malam ini, laju tidur ngapar aku nih. Oh, tidak ngapar jadi. Lah, itu kan cerita Bapak. Derita aku. Makanya kau jadi wong tuh jangan kia-kiaan gini, Pak. Dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Amun-amun masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Lawan Martiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Grebek yang menyajikan berita-berita hukum sama peristiwa di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Pemirsa, inilah Grebek selengkapnya. Pengembangan kelanjutan pemeriksaan kasus korupsi di tubuh PD-PDE terkait jajuk ke gas ke pihak swasta dengan kerugian sementara 66 miliar rupiah untuk negara. Tim unit pidana khusus Kejati Sumsel ngelaku kegeledah sama segel kantor PD-PDE
ialah yang berada di kawasan Hotel Suwarna Dwipa, Samo di Jalan Natuna Kapten Arifai. Keseriusan tim unit pidana khusus Kejati Sumsel juru nangkep kasus mega korupsi di tubuh PD-PDE Sumsel yang indikasi sementara kerugian negara capai 66 miliar rupiah. Tim unit pidana khusus Kejati Sumsel ngelakukan penggeledahan di kantor PD-PDE yang berada di jero Hotel Suwarna Dwipa sama mes PD-PDE yang berada di Jalan Natuna, di mana penggeledahan dilakukan untuk cari bukti jero kasus korupsi di tubuh PD-PDE Sumsel. Sudah itu, habis dilakukan penggeledahan, petugas pidana khusus Kejati Sumsel ngaman ke 4 kardus yang berisi dokumen dari 2 tempat yang digeledah. Untuk di mes PD-PDE Sumsel, petugas pidana khusus Kejati Sumsel ngelakukan penyegelan di 2 ruangan, yang mana ruangan yang disegel ialah ruang arsip. 17.00 WIB, tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan penggeledahan di 2 tempat. Ya. Di tempat pertama itu di kantor PD-PDI di Suwarna Dwipa. Di hotelnya Kak, Suwarna Dwipa itu? Ya, kebenaran di Suwarna Dwipa itu ada kantor PD-PDI kan. Oh, oke. Nah, sudah itu melakukan juga penggeledahan di mes PD-PDI di Jalan Natuna Palembang. Jalan Natuna di mana Kak? Jalan Natuna itu di mana ya? Arifai Jalan itu Natuna ya? itu Kapten Arifai. Oh ya, oke. Oke. Nah, dalam pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejati Sumsel itu, kan, ada 4 kardus dokumen yang dilakukan penggeledahan, dan mungkin itu akan dijadikan barang bukti nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik. Untuk digeledah di ruangan siapa Kak? Nah, digeledah di ruangan arsip, itu di ruangan arsip dan ruangan gudang. Oh, Dan ruangan arsip tersebut dilakukan penyegelan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Pitsus. Itu yang bisa disampaikan. Ya. Oh, ruang direktur? Direktur tidak. Itu tidak ada informasi bahwa mungkin dokumen-dokumen tersebut ada di arsip. Ruang arsip kan. Tuh. Oh. Langkah selanjutnya Kak setelah penggeledahan apa Kak? Sejauh ini, pihak penyidik dari unit pidana khusus Kejati Sumsel untuk kasus ini masih belum nentu ke tersangka jero kasus ini. Yang jelas baru sikap perusahaan yang balik ke duit negara sebesar 600 juta rupiah. Sri Febriandi, PAL TV. Habis kena geledah oleh tim unit pidana khusus Kejati Sumsel terkait penyidikan kasus mega korupsi di tubuh PD-PDE Sumsel. Ternyata kantor sekaligus mes PD-PDE pindah lokasi ke Jalan Angkatan 45 Jabo SMA Arinda. Kantor sekaligus mes PD-PDE Sumsel yang beralamat di Jalan Natuna Kapten Arifai yang kemarin sempat kena geledah oleh tim unit pidana khusus Kejati Sumsel terkait penyidikan kasus mega korupsi di PD-PDE Sumsel yang indikasi kerugian sementara capai 66 miliar rupiah. Ternyata kantor semua mesnya pindah. Hal ini terselek dari pantauan PAL TV di tempat kantor sama mes PD-PDE Sumsel, di mana karyawan PD-PDE tengah sibuk ngunjal barang dari jero kantor ke mobil, di mana kantor PD-PDE Sumsel berpindah ke Jalan Angkatan 45 depan SMA Arinda. Terkait pindah kantor ini dari karyawan PD-PDE tidak galak berkomentar, takut kena marah pimpinan, namun ngebener ke pindah kantor. Terkait kasus ini dewe untuk tempat yang disegel tidak diganggu oleh karyawan PD-PDE yang nak pindahan. Selek garis segelan kejaksaan masih melekat di kedua pintu. Sri Febriandi, PAL TV. Untuk lebih jelasnya lagi terkait kronologis penggeledahan sama penyegelan kantor PD-PDE oleh tim unit pidana khusus Kejati Sumsel, sekarang kita sudah terhubung dengan asisten pidana khusus Kejati Sumsel Bapak Zetadung Alo. Selamat malam Bapak.
Selamat malam. Oke Bapak, bisa dijelaskan kronologis terkait penggeledahan sama penyegelan di kantor PDPDE oleh tim pihak pidana khusus Kejati Sumsel? Ya, baik. Selamat malam. Kemarin kami tim penyidik telah melakukan penggeledahan dan kemudian dilanjutkan dengan penyegelan kantor PDPDE Sumsel. Ini merupakan rangkaian kegiatan penyidikan yang telah sekian lama kami lakukan. Dan penggeledahan yang kami lakukan ini juga bersamaan dengan penggeledahan yang dilaksanakan oleh tim yang dilaksanakan oleh di Jakarta, di tempat-tempat di mana tim penyidik beranggapan atau menduga di situ terdapat barang bukti yang dapat dijadikan barang bukti dalam penyidikan perkara ini untuk memperjelas kasus ini sehingga nantinya lebih mudah untuk menetapkan kerugian keuangan negara, aliran uang, serta nantinya akan menetapkan tersangka. Oke, untuk barang bukti yang didapat ke itu apa Bapak? Kemarin penggeledahan di kantor itu lebih banyak mendapatkan dokumen-dokumen saja. Dokumen-dokumen terkait dengan catatan keuangan, kemudian bukti-bukti pengeluaran, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kebijakan-kebijakan keuangan, siapa yang mengeluarkan surat dan isinya apa, itulah yang disita kemarin kurang lebih 3 atau 4 kardus. Oke, setelah penggeledahan dan penyegelan ini, langkah apa lagi yang bakal dilakukan tim pidana khusus Kejati Sumsel? Ya, dari dokumen-dokumen yang disita tersebut, tim akan mempelajari isinya. Karena dokumen itu yang dipentingkan adalah isinya, terkait dengan kebijakan-kebijakan keuangan yang telah dilakukan perusahaan, ataupun data-data aliran uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Itulah yang menjadi bahan pendalaman kami untuk mempercepat proses penyidikan ini agar lebih cepat bisa diselesaikan penyidikannya dan sesegera mungkin menetapkan tersangka. Oke, Bapak, apakah ada pengembangan penggeledahan di Jakarta, Pak? Di Jakarta sudah dilakukan juga penggeledahan yang sama, juga menggeledah rumah dan kantor di mana kantor PDPDE ini terkait, dan juga rumah orang-orang tertentu yang diduga mengetahui atau menyimpan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penyidik. Terkait kantor dan mes PDPDE yang pindah di Jalan Natuna, untuk pindah lokasi ini apakah dapat mempengaruhi proses penyidikan? Soal tempat kantor yang berpindah tidak bermasalah, sepanjang dokumen-dokumen yang dibutuhkan masih ditemukan. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah soal perpindahan kantor. Tidak ada masalah. Untuk sejauh ini apakah telah ada tersangka untuk kasus mega korupsi ini dewe, Pak? Penetapan tersangka masih didalami oleh penyidik, termasuk penyidik yang dibentuk dari Kejaksaan Agung sebagai penyidik tambahan yang merupakan gabungan dari penyidik Kejati Sumsel dengan penyidik di jajaran Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam waktu dekat segera kita menetapkan tersangka, namun mungkin belum bisa kami sampaikan kapan waktunya. Tetapi pada prinsipnya penyidikan itu harus cepat dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak, termasuk calon-calon tersangka ataupun para saksi yang akan bersaksi dalam persidangan nanti. Oke, untuk kerugian negara sejauh ini apakah sudah fix atau belum ini, Pak? Kerugian negara sementara kita hitung, prediksi kita lebih dari 66 miliar setidaknya, tetapi prediksi kita dari kalkulasi penyidik yaitu nilainya bisa triliunan. Namun demikian, karena ini menyangkut keahlian di bidang keuangan, maka kami meminta bantuan auditor dari BPK untuk menghitung secara akuntansi, secara keahlian, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Oke, terima kasih ya Bapak atas keterangannya. Tetap selalu jaga kesehatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, berita selanjutnya Sabes Grebek yang Siko ini.
Swastiastu, Jero Mangku. Om Swastiastu, salam sami. Haris, lagi demen, Biki Kangyang, nggih. Niki wonten surat imbauan dari HDI. Minggu depan, Wentan 3 Banjar di desa Niki yang akan mengadakan odalan. Kenapa Niki Jero Mangku? Nggih, Trihita Karana tetap harus kita junjung di tengah situasi apapun. Saat sembahyang, selalu pakai masker dan tidak berkerumun. Nggih. Saya Profesor Dr. Igusti Ngurah Sudiana mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Penggunaan vaksin adalah solusi yang tepat buat kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Belanja di Oshop aja. Breadmaster Multipro siap membantu Bunda untuk membuat roti setiap hari. Tanpa mixer, tanpa oven. Hanya Breadmaster Multipro, juaranya pembuat roti. Cukup masukkan seluruh bahan pilihan sesuai kebutuhan. Lalu, tekan satu tombol panel. Breadmaster Multipro otomatis membuat roti. Mulai dari mengaduk, mengadon, hingga memanggang, semua dilakukan hanya dengan satu alat saja. Tidak perlu khawatir dengan tagihan listrik. Breadmaster Multipro hanya memerlukan Rp500 untuk setiap pembuatan satu roti. Dengan pengatur waktu serta fitur penunda waktu, Bunda juga dapat menentukan kapan rotinya matang. Breadmaster Multipro dilengkapi dengan digital program LCD display yang sangat mudah dimengerti sehingga siapapun mudah untuk mengoperasikannya. Hadirkan menu sarapan dan cemilan penuh gizi dengan Breadmaster Multipro, juaranya pembuat roti. Belanja di Oshop aja. Potensi yang melimpah, letak yang strategis menjadi bekal Ogan Ilir untuk bergerak maju. Sayangnya, geliat pembangunan saat ini masih terasa kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai. Bersama Panca Wijaya Akbar dan Haji Ardani, hadir dengan rasa memiliki untuk Ogan Ilir bangkit kembali. Coblos nomor 1. Demam kancoku. Tak tahu aku kanco ngapo. Demam iku ni. Ai ketemu kau tak ada kanco. Tak ada lah sudah. Iko ni. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Iko ni bukan bantuan, Wak. Iko ni Pomsinam undangan untuk datang mencoblos ke TPS. Oh, kukira kamu mau bantuan datang ke Sika. Bukan, Wak. Tapi Pak, Ika ya masih pandemi ya, bebak aku kena corona, sampai nak mayo Tidak deh, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memastikan TPS akan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 yang ketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut secara berlebihan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku nama itu, nak datang aku nyoblos. Ayo, adalah ngomong-ngomong anak kamu kalau itu kurang belum? Wujudkan Ogan Ilir sejahtera.
Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Mau kasih pemirsa masih di Grebek. Juru pemeriksaan rapid test terhadap pegawai Kejati Sumsel banyak yang reaktif. Sudah itu ada indikasi pejabat Kejati Sumsel yang positif COVID-19. Laju buat kantor Kejati Sumsel lockdown selama 3 hari ke depan. Terkait hasil pemeriksaan rapid test terhadap pegawai Kejaksaan Tinggi Sumsel, ternyata banyak yang reaktif. Laju buat PLT Kejati Sumsel Octavianus membentuk instruksi untuk lockdown kantor Kejati Sumsel selama 3 hari ke depan, yang dimulai Jumat besok tanggal 4 Desember 2020. Hal ini yang disampaikan ke Haidirman, Kasipenkum Kejati Sumsel. Menurutnya lockdown ini merupakan instruksi dari petinggi Kejati Sumsel yang selain hasil rapid test pegawai ada yang reaktif. Sedangkan informasinya ada pejabat tinggi Kejati Sumsel yang terkena positif COVID-19. Dirinya belum mengetahui hal tersebut karena pihak Penkum Kejati Sumsel belum menerima laporan resmi terkait positif COVID-19 pejabat maupun pegawai Kejati Sumsel. Dilakukan rapid test. Rapid test ya, bukan swab. Ya. Ternyata ada beberapa orang personil kita yang reaktif. Betul kan? Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, pimpinan mengambil suatu keputusan untuk melakukan lockdown mulai hari Jumat sampai hari Minggu. Jumat sampai Minggu? Ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini belum. Hari ini nyemprot ya? Nah, yang melakukan kemarin, mulai dari kemarin dilakukan pesterilan nyemprot. Oh, sekarang apakah masih berlangsung nggak? Mungkin tidak, cuman mungkin menyelesaikan mungkin pekerjaan-pekerjaan dulu untuk persiapan besok lockdown. Mungkin sosialisasinya dulu kan, dan tidak langsung mendadak karena kemarin itu sorenya baru diambil keputusan. Oke. Oh, ya. Berapa yang positif, Kak? Bukan positif, reaktif. Oh, jadi kita bantah kalau ada rapid test. Pegawai kejaksaan yang positif dibantah ya? Ya dibantah lah. Karena sistem, karena ini rapid. Kalau rapid itu tidak ada istilah positif. Ada reaktif dan reaktif. Infonya ada yang positif Kak Siko, apakah benar? Nah itu belum tahu ya. Ya artinya begini, saya belum tahu
Kecuali ada pemerintahan resmi, kita tak bisa mendengarkan info-info kan. Ya inilah. Dari pantauan Pal TV Kamis pagi di Kejati Sumsel, aktivitas di Kejati Sumsel masih cak biasa. Masih ada kunjungan dari pihak polisian maupun tamu dari Kejati Sumsel. Namun terselit beda, di depan pintu masuk sudah ada petugas yang ngecek suhu. Sri Febriandi, Pal TV. 2 speedboat tujuan Palembang Lalan tumburan di perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin. Akibatnya siko penumpang mati, sama siko lagi hilang. Serta 3 penumpang lainnya luka-luka, sedang belasan penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Kecelakaan di perairan Sungai Lalan kembali terjadi. Kali ini melibatkan 2 unit speedboat merek Wawan Putra sama Semoga Abadi 04 dengan tujuan Palembang Lalan. Kejadian yang terjadi di Muara P17, Desa Agung Jaya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga sikok korban mati sama serang speedboat hilang. Selain itu juga ada 3 penumpang speedboat mengalami luka sama belasan penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Pukul 05.30 waktu Indonesia bagian barat telah terjadi tabrakan 2 speedboat di mana jumlah PUB yang didata pertama speedboat Wawan Putra ini berjumlah 2 orang, kemudian speedboat Semoga Abadi 04 itu berjumlah 14 orang, di mana dilaporkan bahwa dari kejumlah 16 ini tadi 15 sudah dinyatakan selamat dan 1 orang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Ini Polres Musi Banyuasin masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan speedboat tersebut. Rozi Iskandar, Pal TV. Kejadian perkara speedboat. Keluarga serang speedboat Wawan Putra Irwandri yang hilang pasca tumburan sama speedboat Semoga Abadi 04 di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin berharap gancang ditemukan. Di mana perwakilan keluarga sudah merapat ke TKP untuk memastikan kondisi serang tersebut. Tumburan yang terjadi antara speedboat Wawan Putra sama speedboat Semoga Abadi 04 menyebabkan siko uang meninggal dunia sama siko lagi ngilang. Sementara belasan uang ngalami luka-luka. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Muara P17, Desa Agung Jaya, jalur perairan Sungai Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Serang speedboat yang belum ditemukan ialah Irwandri, warga Jalan Fakih Usman, Kelurahan 3 Ulu dinyato kehilang. Berdasarkan pantauan Pal TV di rumah korban, terselit suasana sekitar rumah korban, banyak tetangga korban sama anak korban yang lagi bersedih. Kakak ipar korban, Mus Mulyadi, yang ada di rumah korban, mengungkapkan kalau sampai maini hari adik iparnya belum ditemukan. Sedangkan pihak keluarga yang lain, termasuk bininya, sudah mendatangi TKP untuk nyari keberadaan lakinya yang hilang. Mus Mulyadi berharap adik iparnya bisa cepat ditemukan dalam keadaan apapun. Baru dapat kabar jam 5 subuh. Yang kita tahu dia itu tumburan atau gimana? Tumburan dia. Antara speedboat tuh lah. Iya, sama speed tuh lah. Wawan Putra dengan Semoga Abadi. Berarti yang Wawan itu nak ke Palembang, yang Semoga Abadi itu nak ke Lalan dia tuh. Mungkin juga, aku juga belum tahu juga motifnya. Jadi adik kita tuh tujuannya nak kemana? Nak balik. Nak ke sini? Iya, nak ke Palembang. Dia itu kan mau penumpang. Mau penumpang dia? Iya, mau penumpang. Harapan aku tuh supaya cepat ditemukan, mana yang kalau pacak selamat. Nah itu. Heru Wahyudi, Pal TV. Oleng, tongkang tumbur 4 rumah warga. Beritanya sesudah Grebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Penyakit jantung bisa menyebabkan kematian. Bahaya virus dan bakteri saat ini dapat merenggut nyawa Anda seketika. Mungkin Anda berikutnya.
Perbaiki kualitas kesehatan Anda dengan Alsiva Black Jet, kalung dan gelang kesehatan berbatu giok hitam dari Korea yang berfungsi untuk terapi kesehatan sekaligus relaksasi. Alsiva Black Jet mencegah pengentalan darah sekaligus membuang racun-racun dalam tubuh, membantu mencegah berbagai penyakit, membantu menjauhkan bakteri dan virus, tingkatkan daya tahan tubuh Anda dan keluarga sekarang juga. Penawaran terbaik hari ini, dari harga normal Rp2.510.000, kami berikan diskon 81% menjadi Rp480.000. Kami tambahkan lagi bonus senilai Rp930.000. Gratis ongkos kirim se-Indonesia. Paket eksklusif hanya ada di Oshop. Hubungi call center kami sekarang juga atau via WhatsApp. Temukan kami di www.oshop.co.id. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kita semua berharap Pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam menghasilkan pemimpin daerah yang secara demokratis. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Mura Utara. Pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Irwanto, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih bupati, wakil bupati yang akan memimpin periode 5 tahun ke depan. Mari kita tolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Semoga penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksana secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk masyarakat di 7 kabupaten yang pilkada yang belum terdaftar di dalam DPT, silakan hubungi kantor PPS terdekat untuk didaftarkan dan untuk nanti memilih di hari pemungutan dengan menggunakan KTP elektronik. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember 2020 karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Karena KPU memfasilitasi semua protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pilkada sehat, kita selamat. Kemitraan Lebah Klanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang.
Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Mau kasih pemirsa masih di Grebek. Akibat cuaca buruk angin kencang, sikok kapal tongkang oleng hingga ngantam 4 rumah warga di kawasan Lorong Pahlawan Bagus Kuning, di mana kondisi 4 rumah hancur di bagian buri. Untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa. Pecah inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Detik-detik kapal tongkang Pulau Tigo yang nombor rumah warga di pinggiran perairan Sungai Musi, kawasan Bagus Kuning. Kejadian tersebut terjadi di Lorong Pahlawan 1, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju. Warga yang lagi beradu di jero rumahnya panik sehingga metu keluar rumah. Dengan kejadian ini, 4 buri rumah warga bagian dapur mengalami kerusakan. Bahkan sikok diantaranya hancur sesudah ditumbur tongkang. Salah sikok pemilik rumah mengungkap kalau dirinya terkejut, tiba-tiba ada suara besak yang ngantem buri rumahnya. Sehingga korban yang lagi ngenjuk makan anaknya langsung metu karena cemas, takut rumah yang di tempatnya roboh. Nah aja uji kuning tak nyampak dia oleh tegak sini, tengoklah di pinggir sini, langsung baik kami berlari. Oh, kapalnya tuh? Iya, yang tongkang itu di pinggir yang sini. Kami langsung berlari mau. Nomor apa gitu rumah kita? Bagian apa? Belakang dapur. Bagian dapur. Iya. Iya. Yang tengah sama ini lah sudah ini goyang. Goyang? Iya, susah untuk dimasukin lagi. Ada suaranya tadi? Iya, berderek langsung. Terkait hal tersebut, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Iren mengungkapkan kejadian tersebut pada saat kapal lagi stop. Karena angin pada saat itu lagi deras, kapal bergerak sehingga ngantem rumah warga. Dengan kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material diperkirakan capai puluhan juta rupiah. Perairan Bagus Kuning. Yang benar bahwa telah terjadi laka air di sekitaran perairan Sungai Musi oleh kapal tongkang Pulau Tiga yang pada saat itu kronologisnya tongkang Pulau Tiga tersebut dalam keadaan berlabuh di seputaran perairan tersebut. Memang keadaannya berlabuh, namun karena angin yang kencang dan kuat sehingga membuat kapal tersebut langsung melarat dan menabrak ke rumah-rumah korban. 4 rumah juga yang kena di bagian belakang, khususnya di bagian dapur terjadi kerusakan pada bagian-bagian rumah. Ini kapal tongkang yang nomor rumah warga sudah diaman ke Satpol Airut Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Heru Wahyudi, Pal TV. Warga desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapo, Banyuasin dihebohkan dengan temuan mayat lanang yang ngapung di Sungai Pangkalan Benteng, Banyuasin, Kamis awan. Mayat tersebut langsung dievakuasi oleh tim Pol Air Polres Banyuasin sama Polsek Talang Kelapo ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penemuan mayat lanang tanpa identitas di perairan sungai desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapo, Banyuasin, pada Kamis siang dengan posisi korban terlentang di pucuk sungai. Terus kucur badan korban sudah membengkak. Anggota Pol Air Polres Banyuasin sama Polsek Talang Kelapo yang dapatkan info adanya penemuan mayat langsung datang ke lokasi penemuan tersebut. Terus langsung evakuasi gawak mayat tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan autopsi. Menurut keterangan Kasat Pol Air Polres Banyuasin,
AKBP Basit mengungkapkan ciri-ciri korban yang ditemukan memakai baju koko putih, terus ada gelang tasbih di tangannya. Tidak ditemukan identitas korban di badannya. Awalnya itu informasi dari masyarakat. Masyarakat ini menemukan mayat ya, sesosok mayat. Terus warga masyarakat ini memberitahukan ke pihak kepolisian. Dalam hal ini pertama dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa. Polsek Talang Kelapa terus berkoordinasi dengan Satpol Air karena Pol Air ini yang untuk menangani karena kejadian TKP-nya ada di air. Ya. Nah setelah dicek mayat tersebut dievakuasi. Nah, diduga kira-kira mayat ini laki-laki. Nah, ciri-cirinya dia berpakaian baju koko putih ya. Terus sebelah kirinya ada gelang tasbih. Nah, tapi tidak dilengkapi, tidak ditemukan identitas diri pada mayat. Nah, sehingga dievakuasi dibawa ke sakit. Kita belum bisa menentukan apakah ini akibat daripada tindak pidana, perbuatan pidana dan belum tahu kita. Ya, kita belum tahu, belum bisa. Untuk sementara ini kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Nah ini mayat korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Guna dilakukan visum selanjutnya bagi keluarga yang kehilangan keluarga, pajak ngecek di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Irawan Pal TV. Diduga kram pas mandi bersama kawannya di Sungai Ogan, siko atlet Kempo Oku bernama Julian Aditya Pratama mati terberak. Korban berhasil ditemukan sesudah dilakukan pencarian selama 2 jam oleh tim BPBD Oku. Alami kram saat mandi di aliran Sungai Ogan, Julian Aditya Pratama 16 tahun, warga Kelurahan Talang Jawa Oku, ditemukan terberak tak jauh dari lokasi kejadian oleh warga dibantu petugas BPBD sama kepolisian. Korban yang merupakan atlet Kempo daerah tersebut dinyatakan hilang sama nganyut di Sungai Ogan pada sore hari di kawasan Jembatan Ogan 3. Warga berupaya menyelamatkan ke korban dengan ngasih napas buatan, tapi usaha tersebut tak berhasil. Akhirnya korban pun dibawa ke rumah sakit terdekat terus diserahkan ke pihak keluarga. Oleh pihak keluarga, mayat korban ini sudah dikuburkan. Mandi sama teman-temannya. Mandi dengan teman-temannya. Ya. Mungkin arus deras tidak kuat untuk menahan arus deras tadi. Mungkin kram. Oh gitu. Kebetulan dia ini atlet Kempo. Mendapat medali emas dari cabang Kempo Perkemi dari utusan Kabupaten Oku. Gitu. Korprov ke-20 di Prabowo Mulik. Oh saat itu dia mandi dengan saat itu dia mandi dengan teman-temannya Pak. Ya. Begitu. Korbannya berapa Pak? 1. Terkait hal ini, pihak BPBD Oku mengingatkan masyarakat untuk waspada saat berada di Sungai Ogan. Ari Pranika, Pal TV. Polres Banyuasin ngaman ke-21 bandit selama OSM. Beritanya sesudem grebek yang liwat ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Potensi yang melimpah, letak yang strategis menjadi bekal Ogan Ilir untuk bergerak maju. Sayangnya, geliat pembangunan saat ini masih terasa kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai bersama Panca Wijaya Akbar dan Haji Ardani.
hadir dengan rasa memiliki untuk organ ilir bangkit kembali. Coblos nomor 1. Demam gancoku. Tak tahu aku ganco ngapo. Demam ke ni. Ai ketemu kau tak ada ganco. Tak ada lah sudah. Iko ni. Wujudkan organ ilir sejahtera. Yo ayo. Periode. Nah, ada tamu. Oh, buang apa? Cocok, kamu jalan apa? Iko ni bukan bantuan, Wak. Iko ni pomsinam undangan untuk datang mencoblos ke TPS. Oh, kukira kamu mau bantuan datang ke Sika. Bukan, Wak. Tapi Pak, Ika masih pandemi ya, biar aku kena corona. Sampai nak mayo Tidak deh. KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memastikan TPS akan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 yang ketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut secara berlebihan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku nama itu, nak datang aku nyoblos. Ayo, adalah ngomong-ngomong anak kamu ke ladu kurang belum? Wujudkan organ ilir sejahtera. Yo ayo. Makasih pemirsa, masih di Grebek. Selama sebulan dilakukannya operasi sikat musi, Polres Banyuasin berhasil ngaman ke 21 pelaku kejahatan dengan berbagai macam kasus serta barang bukti yang terjadi di wilayah Banyuasin. Saat ini untuk pelaku yang diamankan mayoritas terjerat jeru kasus 3C. Selama sebulan digelar operasi sikat musi, Polres Banyuasin berhasil mengamankan 20 tersangka jeru berbagai kasus 3C. Terkait jumlahnya sebanyak 26 laporan polisi yang terdiri dari kasus 365 KUHP sebanyak 2 kasus sama 2 tersangka. Sudah bentuk kasus 363 KUHP sebanyak 24 kasus dengan jumlah tersangka 19 wong. Kapolres Banyuasin mengungkapkan dari jumlah kasus tersebut diamankan barang bukti 3 kendaraan roda 2, sikok kunci letter T, sikok plastik sarang burung walet, sama sikok senpira, sama pisau. Dengan total kasus yang berhasil diungkap polisi, maka Polres Banyuasin bakal terus berupaya cegah tindak kriminal di kawasan Banyuasin. Dengan cara meningkatkan patroli pada jam-jam tertentu di beberapa lokasi yang rawan kriminalitas. Selama kurang lebih 1 bulan, dimulai pada tanggal 8 Maret sampai tanggal 30 November. Dengan hasil selama operasi, yaitu
Pengungkapan sebanyak 26 kasus, terdiri dari 2 kasus 365, 24 kasus 363, dan jumlah tersangka sebanyak 21 orang dengan kasus 365 2 tersangka dan kasus 363 19 tersangka. Dan alhamdulillah ya Polres Banyuasin kita mendapatkan terutamanya Satreskrim dan jajaran beserta Kadreskrim beserta Polsek jajaran, kita mendapatkan peringkat 2 setelah Polrestabes dalam pengungkapan terbanyak selama kurang lebih 1 bulan ini. Ya, Polrestabes paling pertama, kita nomor 2 paling banyak setelah Polrestabes. Ya, alhamdulillah ini berkat kerja keras dari rekan-rekan jajaran Kanit Reskrim, Polsek jajaran dan Satreskrim Polres Banyuasin dalam melaksanakan operasi sikap muslim. Kini Polres Banyuasin masih nyusun berkas perkara para tersangka yang kini ditahan guna dilimpah ke pihak kejaksaan untuk disidang ke. Sulaiman, Pal TV. Nerapkan modus kelengahan korban yang tidak ngunci pintu rumahnya, laju buat tersangka Indra Yudani maling 3 ikut HP sama sikok helm di jero rumah korban Al-Hadi di Jalan Halim KM 11 Sukarame. Dari kejadian ini sudah ketahuan warga sehingga dibawa lalu diserah ke Polsek Sukarame. Jero kondisi tangan di borgol Indra Yudani Abah anak Siko ini merupakan warga Jalan Lintas Palembang Betong, Kelurahan Seterio Banyuasin. Jalani pemeriksaan di jero ruang penyidik 2 Polsek Sukarami. Karena terkait kasus maling 3 HP, sama siko helm punya Al-Hadi di Jalan Halim KM 11 Sukarami. Jero aksi yang dilakukan tersangka, pas lagi nak nyari rumah kawannya di TKP, terus adu kesempatan rumah korban kosong terus pintunya terbuka. Tersangka langsung masuk ke jero rumahnya ngembek 3 HP di jero ruang tamu yang lagi dicas korban. Namun sialnya pas nak metu rumah, tersangka ketahuan oleh warga, sehingga langsung digebui terus serah ke Polsek Sukarami. Menurut keterangan tersangka, kalau dia tak kata niat nak maling, namun kena ada kesempatan, dirinya langsung tergoda maling di jero rumah korban. Tersangka juga ngatakan sebelum masuk jero rumah ngucap ke salam, kalau ada yang jawab salamnya, tersangka tak jadi balik. Namun kena ada yang jawab, dirinya langsung ngembek HP tersebut. Maling handphone, Bu. Di mana maling? Di KM 11, Bu. Di KM 11? Iya, Pak. Bagaimana caranya, Kak? Caranya handphonenya tuh, kosannya tuh buka tuh. Langsung juga ada kesempatan kan ambil handphone sama helm sama handphone. Kayak mana gitu masuk rumahnya? Masuk rumahnya dikatai permisi, tak permisi, katai tak permisi, ada assalamualaikum kecil tu. Kau mengucap assalamualaikum? Iya, cuma kecil suaranya kan. Masuk ambil posisi HP di mana? Posisi handphone di tengah. Ambil helm dulu aku tuh, Pak. Helm di luar kan. Terus di ruang tamu. Di kontrakan itu. Baru aku ambil handphone tercas kan. Totalitas Pak. Kau jual ke mana handphone? Belum sempat dia jual, Pak. Sempat dijual. Ketahuan dari itu? Iya, Pak, ketahuan oleh yang punya. Ketahuan dia, Boy? Dia masa, Pak. Masa. Terkait hal tersebut, Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren ngato ke anggota Reskrim Polsek Sukarami yang dapat ke info adanya tersangka maling HP yang diamankan warga langsung datang ke TKP. Terus melakukan proses hukum terhadap tersangka di Polsek Sukarami. Korban maupun pelapor Al-Hadi telah terjadi pencurian di rumahnya diterapkan pasal 362 yang terjadi sekira pukul 7.30 pagi hari pada hari Sabtu tanggal 28 November. Pada saat itu untuk kronologisnya korban membuat dan meninggalkan rumah maupun dia keluar dari rumah tidak mengunci pintunya dan dibiarkan pintu rumah maupun pintu depan rumahnya, pintu utama itu terbuka lebar sehingga memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yaitu mencuri HP. Tersangka sudah dilakukan penahanan pada saat pelapor maupun korban melapor langsung unit Opsnal. Selanjutnya tersangka bakal dijebloskan di sel tahanan Polsek Sukarami
guna nanggung jawab ke perbuatannya. Irawan Pal TV. Gara-gara motor Beat warna abang PG3183ZV punya Badariah, warga Jalan Sumatera 2 15 Ulu Jakabaring, Sudem digawak lari kawan anaknya dengan modus ecak-ecak beli rokok, dak balik lagi sekitaran 2 minggu. Atas kejadian ini, korban pun ngelapor ke polisi. RA Badariah, mek rumah tangga warga Jalan Sumatera 2, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, bersama anaknya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi terkait penggelapan motor Beat warna abang BG3183ZV oleh terlapor Nur Ahmad pada saat anaknya lagi make motor. Pas dimintai keterangan, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat anaknya yang lagi make motor tersebut main warnet. Tiba-tiba terlapor minjem motor dengan modus nak beli rokok. Sudah ditunggu-tunggu sampai dalu, terlapor dak taunya dak balik lagi. Pas dihubungi nomornya sudah dak aktif lagi. Kehilangan motor. Hilang di mana dia? Motornya itu kan dipinjam anak. Nah, dia main di warnet. Jadi ada kawan yang minjem. Terus? Nah, pas minjem tuh tidak balik lagi sampai sekarang. Itu yang minjem ngomong kemana dia minjem? Biasa kan dia kalau minjem tuh, cuman sebentar. Nah itu. Sering berarti minjem dia? Iya. Timur hari tidak dibaliknya? Laporan sudah diterima, ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Kalau ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberita ke, langsung baik datang ke Studio 2 Pal TV sambil ngawat data lengkap sama fotonya. Aku CDP bersama kru Pal TV yang bertugas mengucapkan mau kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh jadi Spider-Man hari ini itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita
untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita.